Lagi. Nice. Over kiri masuk. Terobosan. X-Meta. Nice. Sundul. Setelah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17, PSSI memberikan wadah pada tim Garuda untuk bisa bersaing dan menjajal kekuatan-kekuatan kelas dunia. Itu kenapa Piala Kemerdekaan yang dimainkan di Sumut dilakukan, di mana ada 3 tim tamu yang akan dihadapi timnas, seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Mali. Perlu dicatat, 3 tim itu adalah tim Piala Dunia, gak main-main. Mali U17 merupakan tim yang meraih peringkat 3 di Piala Dunia U17 2023. Sedangkan Uzbekistan U17 adalah juara Piala Asia U17 2025. Lalu Tajikistan U17 juga memiliki prestasi kuat, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia U17 2025. So, itu kenapa lawan kita di Piala Kemerdekaan ini bukanlah tim biasa. Mereka adalah tim yang juga berpartisipasi di Piala Dunia U17. Sehingga secara umum, ini adalah gambaran kecil seberapa siap Indonesia menuju Piala Dunia U17. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff. Bukan lewat status tuan rumah. Di tahun 2025, Timnas U17 Indonesia memastikan diri mereka bakal main di Piala Dunia usai lolos lewat jalur kualifikasi. Ya, bermain di Piala Asia U17, Timnas Indonesia yang satu grup dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan mampu meraih hasil sempurna dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Alhasil, selain lolos ke fase knockout, Timnas juga memastikan tiket ke ajang Piala Dunia yang akan dimainkan di Qatar pada November mendatang. Ya, itu adalah sejarah. Sebuah pembuktian jika Timnas U17 memiliki kualitas yang membuat tim Garuda Muda layak diperhitungkan di kancah internasional. Ya, melihat level timnas yang bakal main di Piala Dunia U17 inilah uji coba level dunia dimainkan. Mali yang merupakan juara 3 Piala Dunia U17 2023 didatangkan. Begitupun juara Piala Asia U17 Uzbekistan hingga Tajikistan. Nah, hasilnya di laga perdana, meski gagal meraih kemenangan kontra Tajikistan saat bermain imbang 2-2, kita telah ditunjukkan level sepak bola Timnas U17 yang menarik. Di laga tersebut, Timnas nampak menunjukkan kekuatan fisik yang bagus, dengan strength dan stamina yang mumpuni. Gaya bold up-nya pun tercermin jelas. Seperti saat menciptakan gol kedua ke gawang Tajikistan. Lihat momen ini. Sabar. Ayo, umpan. Nice. Lagi. Nice. Over kiri masuk. Terobosan. X-Meta. Nice. Sundul. Di gol pertama yang diciptakan oleh Mirza, skema juga dibuat dengan bagus. Dan sekali lagi menurut kami, tim ini menunjukkan apa yang dibutuhkan untuk bersaing di Piala Dunia. Meski kita masih akan menunggu seperti apa performa timnas saat menghadapi Uzbekistan dan juga Mali yang dinilai lebih kuat dari Tajikistan. Fabio berikan kembali kepada Fadli Alberto crossing saja ke tiang 2. Itu dia pemirsa, di mana sebuah crossing yang sangat luar biasa. Thanks again. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. Ya, permainan dari tim Garuda yang mengandalkan formasi 3-5-2 pun mendapatkan banyak pujian dari para penggemar timnas. Bahkan meski gagal menang ya, dari media sosial tak sedikit yang menilai bahwa permainan timnas di bawah asuhan Coach Nova mengingatkan akan permainan tim Garuda di bawah STY. Seperti berikut ini, ngikutin tim asuhan Coach Nova dari ASEAN U16 Championship tahun lalu sampai sekarang. Mainnya masih bagus, memang layak banget tim ini lolos ke Piala Dunia. Intensitas dan tempo permainan timnas U17 ini enak dilihat. Build up gak ngandelin 3 back doang kayak tim U23. Gelandangnya sering buat koneksi pas build up 3-1 atau 3-2. Begitu pula saat menyerang juga teamworknya lebih kerasa dari U23 yang lebih kolektif. Belum lagi off ball movement-nya bagus. Meskipun banyak kekurangan, tapi harusnya masih ada banget ruang untuk improve, terutama soal fisik.
Yang gue lihat alasan kemarin seri itu gara-gara pemain inti pada diganti di menit 60-an. Kalau nggak gitu, udah pasti menang lawan Tajikistan kemarin. But dari match kemarin, overall gue cukup puas. Next lawan Uzbek, apalagi Mali, kemungkinan besar bakal kalah. Tapi seenggaknya gue harap tim ini bisa ngasih perlawanan yang sengit. Syukur-syukur kalau bisa menang. Ini ilmu Coach STY yang diturunkan ke Coach Nova Arianto. Kelihatan banget cara mainnya. Mulai dari fisik, strategi, gaya bermain. Semoga di Piala Dunia nanti, Timnas U17 Indonesia dapat berbicara banyak. Enak dilihat mainnya, STY pisan. Pada dasarnya, secara umum, meski hanya main 2-2, para penggemar cukup senang dengan penampilan Timnas U17. Apalagi yang lawan tim kuat ya, bukan level ASEAN, tapi tim yang juga main di Piala Dunia. Sehingga secara umum, dengan performa build up dan intensitas agresivitas tinggi, Timnas U17 Coach Nova menjanjikan. Meningkatkan disiplin. Di laga kontra Tajikistan, sejatinya Timnas U17 layak meraih kemenangan. Mereka dominan, unggul peluang, bahkan masih unggul hingga menit 89. Sayang, di menit-menit akhir, hilangnya konsentrasi membuyarkan kemenangan tim Garuda di laga tersebut. Saat Tajikistan mampu menyamakan kedudukan lewat cutback. Hal ini sendiri bukan tak disadari pelatih Timnas U17 Coach Nova, di mana usai pertandingan, Nova Arianto terlihat kecewa dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, hilangnya fokus di menit akhir menjadi penyebab utama kegagalan mempertahankan kemenangan. Di mana selanjutnya, Nova mengingatkan bahwa kesalahan sekecil apapun di lini pertahanan bisa berakibat fatal, terlebih saat menghadapi lawan yang memiliki kualitas di atas rata-rata atau level World Cup. Tapi yang juga cukup senang karena ini bisa jadi bekal penting menuju Piala Dunia U17. Saya ucapkan terima kasih pada pemain yang kerja keras walau hasil akhir kita harus puas dengan imbang. Secara kualitas, dua tim tampil sangat baik. Intensitas pertandingan juga sangat tinggi. Ini menjadi bekal penting sebelum menuju ke Piala Dunia, ungkap Coach Nova dikutip dari Kompas.com. Oh iya, sama dengan Coach Nova, pemain bertahan timnas Matthew Baker juga mengungkapkan hal serupa, di mana ia juga kecewa dengan gol yang terjadi di menit-menit akhir. Meski senang dengan pengalaman dan pelajaran yang dipetik, jelas kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, yang secara pribadi saya rasa pantas kami dapatkan. Tapi menurut saya, ini adalah laga pembuka yang sangat solid. Fokus kami tentu mengarah ke Piala Dunia, ungkap Baker, Bolasport.com. Brasil, Honduras, dan Zambia. Ya, di Piala Dunia yang akan dimainkan pada November mendatang, Indonesia sendiri diketahui akan bergabung di grup H bersama dengan Brasil, Honduras, dan juga Zambia. Jelas di grup ini Brasil adalah musuh terkuat. Mereka adalah tim yang selalu jadi favorit juara. Sehingga saat menghadapi Brasil, target imbang akan jadi target yang sudah sangat bagus untuk timnas. Selanjutnya, Honduras. Tim ini sering tampil mengejutkan di turnamen junior. Peluang poin ada, tapi Indonesia harus siap menghadapi permainan cepat dan pressing ketat. Dan terakhir, Zambia. Dapat dikatakan sebagai tim yang memberikan peluang poin terbesar bagi timnas. Nah, melihat hal tersebut, jika ingin lolos dari fase grup, timnas jelas harus berjuang keras. Di mana kita melihat gambaran awalnya di Piala Kemerdekaan. Laga kontra Uzbekistan dan Mali yang menjadi juara 3 di edisi 2023 akan jadi kunci. Apakah timnas bisa bersaing di Piala Dunia nanti? Jadi itulah gambaran menarik di balik penampilan perdana Timnas U17 di Piala Kemerdekaan. Sebuah mini turnamen yang dibuat untuk mempersiapkan tim Garuda dalam upaya untuk bersaing di Piala Dunia U17 mendatang. Semoga meraih hasil yang baik tim Garuda Muda.